sebelum mengajukan gugatan cerai talak terhadap istrinya, model Paula Verhoeven. Aktor Baim Wong sudah 6 bulan pisah rumah. Kuasa hukum Baim Wong, Fahmi Bahmid menyebut kliennya sejak April tahun ini sudah tinggal di kantornya yang terletak di Jalan Veteran, Jakarta Selatan. Di peristiwa itu kenapa dia muncul? Sebetulnya ini 1 tahun, habis itu puncaknya di bulan April, seingat saya. April 2024. Ya. Itu puncak sekali, jadi puncak sekali dan dia diem, dia dibilang begini, dia tidak membantah. Anda harus tahu, di saat seseorang sabar, jadi sabar ini bisa semua orang yang sabar. Tatkala seseorang yang sabar, batas kesabarannya sudah berakhir, ya seperti ini kejadiannya. Jadi dia selesaikan masalah itu langsung daftarkan ke pengadilan. Inilah tatkala seseorang yang selama ini sabar, diam, nah marahnya seperti itu. Nah pada saat kemarin dia mengungkapkan, itu adalah bentuk daripada selama ini saya diam, ini yang terjadi sebenarnya. Artinya dia ingin mengungkapkan kepada masyarakat, ini yang terjadi. Jadi kalau misalnya itu menjadi sesuatu yang yang saya harapkan, hal-hal yang negatif kan tidak perlu kita benarkan, kan gitu ceritanya. Jadi yang saya tahu, yang harus kita benarkan, yang harus kita tiru ada hal-hal yang positif. Itu kan begitu teorinya. Tapi dia sudah menyampaikan dengan keberanian dia, itu luar biasa sekali. Karena sebetulnya yang ingin mengungkapkan itu adalah memang Baim sendiri. Bagi Baim, saatnya saya buka kebenaran. Jadi yang selama ini saya diam, Bang, yang selama ini apapun yang dibilang tentang diri saya tidak membantah. Di saat saya marah saya teruskan ke pengadilan dan saya sampaikan, itulah Baim Wong yang ingin menyelesaikan permasalahannya yang diam selama ini, seperti itu. Kalau diketahui Abang sendiri, Baim untuk menguatkan dirinya bicara di depan umum tentang masalah ini seperti apa? Itu memerlukan waktu yang cukup lama. Jadi saya berkomunikasi sama dia itu tanggal 29 September, posisi saya ada di Surabaya. Dia telepon, Bang, saya Baim Wong. Saya bilang, ya, kenapa Baim? Saya minta ada begini, ada cerita. Saya bilang, tolong apa yang kau sampaikan secara datamu mana, apa yang kamu sampaikan. Saya bilang, saya insya Allah pulang, karena saya hanya PP ke Surabaya, berangkat pagi, ada persoalan di Bea Cukai. Saya harus balik lagi nanti malam, saya bilang. Kalau memang ada waktu, saya nyampe di Halim itu sekitar jam 5, saya nanti dari Halim langsung kita ketemu. Saya ingin tahu apa yang menjadi dasar cerita kamu dan apa yang kamu inginkan. Itu kejadian 29. Jadi saya ketemu, ngobrol, banyak orang ternyata di situ. Karena pada saat kita bicara itu bukan hanya Baim yang bicara dengan saya, tapi dia sudah ada beberapa orang yang tidak lain adalah saksi-saksi fakta yang bercerita. Sekaligus ada juga keluarganya. Kejadian November 2023 disampaikan, kejadian April disampaikan, dan seterusnya. Nah dasar itu, terus apa keinginanmu? Bang, ini jalan keluarnya emang saya akhiri. Karena kalau diteruskan, ini menjadi penderitaan yang berkepanjangan buat diri saya maupun kepada diri orang lain, termohon. Dia bilang begitu. Ya sudah, kalau memang keinginanmu seperti ini, akan saya ajukan permohonannya. Jadi kira-kira saya besoknya saya siapkan semua dokumen, saya siapkan permohonannya, saya diskusi lagi sama dia. Akhirnya dia bawa data-data yang memang datanya itu adalah bentuk-bentuk percakapan, sehingga itu kita masukkan adanya dugaan pihak ketiga dalam kemelut rumah tangganya. Seperti itu saja yang dia sampaikan, saya sampaikan, dan itu sebetulnya di dalam permohonan kami yang 20 halaman, ya, banyaknya 20 halaman dengan item 26 item. Ya, jadi 26 item peristiwa yang kita ceritakan. Dia memang menginginkan perceraian, ya.
Satu, dia menginginkan hak asuh anak. Apa yang terjadi dan lain semuanya, itu semuanya udah terurai di dalam permohonan tersebut. Termasuk oknum yang diduga menjadi pemicu permasalahan ini. Itu ada di dalam permohonan. Fahmi mengungkap alasan Baim yang memilih meninggalkan rumahnya. Sebelum meninggalkan rumah pada April tahun 2024, Baim Wong disebut sebenarnya sudah ingin menyerah dengan pernikahannya sejak November tahun 2023. Namun saat itu Baim dinasehati untuk tetap mempertahankan pernikahan. Baim telah mencoba selama 6 bulan itu mempertahankan rumah tangga, sebelum akhirnya sampai pada keputusan bercerai. Baim Wong mengajukan permohonan cerai terhadap Paula Verhoeven di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Permohonan cerai itu dilayangkan oleh Baim Wong karena dugaan perselingkuhan Paula Verhoeven. Sidang perdana akan digelar pada tanggal 23 Oktober tahun 2024. Nah, hanya itu yang dapat saya informasikan. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel YouTube ini.